terlalu ekstrim ya, ada positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Berjumpa dengan kita dari Ekonomi Syariah 2A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini kami bersama pemateri yang cukup bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita perkenalkan dulu. Kita perkenalkan dengan Ibu siapa kalau boleh tahu Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, salam kenal untuk semuanya. Kebetulan nama saya Ibu Sari Lela Putria. Saya alumni dari Universitas 11 Maret dan saya bertugas di Universitas Muhammadiyah Cirebon di program studi S1 Manajemen. Oke, baik. Ini kan kita nih sedang memenuhi tugas nih. Kita memanggil Ibu Sari dari UMC sebagai pemateri kita untuk tanya jawab ya Bu ya, question and answer ya. Kita bahas singkat tapi ya kita sedikit mengenai terutama dalam bidang makroekonomi lah, karena Ibu Sari sendiri ternyata di dalam akademiknya wah ilmunya sangat luar biasa. Sama-sama kita. Oke baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk bertanya mengenai beberapa poin di sini seperti IKN itu Bu. Kita kan kenal Indonesia lagi gencar-gencar banget nih Bu tentang IKN, pembangunan pemindahan ibu kota negara kita. Apa sih Bu dampak secara positif pembangunan IKN ini dan negatifnya kepada bangsa kita ini? Terlalu ekstrim ya, ada positif ada negatif, karena memang secara ekonomi ada di dua sisi, ada positif positif kalau dalam distribusi statistik ya. Oke, baik, mungkin saya lebih mengomentari apa sih dampak pembentukan IKN di Pulau Kalimantan ya. Kalau secara ekonomi makro, sebetulnya kondisi pembangunan negara kita di Pulau Kalimantan itu menggeliatnya ekonomi Indonesia. Artinya dalam IKN ini kan butuh infrastruktur ya, butuh membangun, butuh sekolah, butuh akses jalan ya, butuh fasilitas-fasilitas perumahan gitu ya, tempat ibadah, itu sebetulnya menunjang terhadap potensi investasi. Jadi di sini akan terjadi pergerakan ekonomi menjadi berkembang ya, bertumbuh istilahnya. Karena nanti ketika negara ini terbangun, IKN ini terbangun, maka di situ akan terjadi interaksi pasar, yaitu adanya permintaan dan penawaran. Karena memang sebetulnya perekonomian itu adalah pasar ya, di mana pertemuan antara supply dan demand. Jadi sempat saya pernah diwawancara oleh FFI dampak IKN terhadap perekonomian. Nah, kalau berbahasa kita ya orang ekonomi, justru ini merupakan sebuah peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Mungkin karena kemarin juga kita tidak hanya Indonesia ya, pasca COVID-19 itu kan ekonomi terjadi penurunan ya, karena tidak ada aktivitas ekonomi yang cepat ya, karena tadi adanya istilahnya COVID itu ada PSBB jadi tidak boleh ada aktivitas lah istilahnya, pergerakan ekonomi jadi terhambat sehingga produktivitas ekonomi menjadi terganggu. Jadi memang ini merupakan sebuah hal yang positif kalau dalam perekonomian, karena dengan adanya ini kan ada rencana. Dari rencana itu muncul kalau dalam makro itu ada ramalan. Apa saja yang akan bertumbuh nih perekonomian? Pertama adalah tentunya proyek-proyek infrastruktur. Kan itu juga butuh investasi yang besar ya, dan menyerap
eh, menyerap ini apa sumber daya Sumber daya manusia. SDM ya, Berarti betul, kan terutama. kaitannya dengan Pendapat, pengangguran. iya. Nah, kan berarti menyerap tenaga kerja juga terjadi. Ya, kan nantinya ada peluang-peluang ekonomi untuk UKM, untuk perusahaan besarnya, ya, untuk perusahaan kecilnya, untuk yang menengahnya. Karena mereka di situ pasti akan merancang positioning kalau di dalam pemasaran apa nih bisnis yang bisa menjanjikan di sana. Dari sekarang sudah mulai, sekarang harga tanah itu udah mahal di sana. Makanya itu ya. Karena isu, jadi ekonomi itu ketika berbicara isu itu adalah peluang bisnis. Karena kita itu harus cepat orang ekonomi. Jadi ramalan kan kalau yang mempengaruhi terhadap pasti salah satunya adalah ramalan. Ramalan itu adalah prediksi ke depan yang akan bergeliat, yang akan bertumbuh dalam perekonomian. Itu pasti oleh para pelaku ekonomi itu sangat cepat ditangkapnya karena memang harus cepat gitu. Baik, dari oke itu Untuk dampak negatifnya sendiri menurut Ibu tadi? Ya tadi mungkin tadi karena kaitannya isu akan perpindahan negara, akan terjadi pertumbuhan investasi, maka kecenderungan harga tadi loh, harganya tidak stabil gitu. Padahal negaranya belum muncul, tapi harga di sana sudah karena luar sudah biasa muncul mahal. isu itu sendiri ya. Iya, Isu itu. jadi jangan berbicara gosip sama orang ekonomi ya, karena gosip itu akan menjadi cuan. Iya, betul sekali. Nah, opportunity, karena kita kan orang harus opportunis ya. Jadi saya rasa mungkin negatifnya juga belum terlalu dampak besar ya. Karena ini disuruh peluang bukan negatif. Hanya saja mungkin karena isu tadi, harga tadi yang mulai menjadi berperan. Sehingga orang mau berinvestasi juga kan menghitung dulu. Betul. Ya keuntungannya bagaimana, tingkat pengembaliannya bagaimana, tingkat resiko kerugiannya bagaimana. Iya, kan kita harus ngitung net present value ya, profitability index-nya, IRR-nya, itu kan kita orang ekonomi yang tentunya itu menjadi dasar untuk membuat keputusan. Sebenarnya orang ekonomi itu kita ini apalagi makro ya, artinya seperti ada halnya penyerapan tentang tenaga kerja ya untuk menekan tingkat pengangguran. Itu sebenarnya kan salah satu faktor yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Artinya perlu untuk dipikirkan, dianalisis oleh para akademisi, oleh para mahasiswa dengan melakukan survei lapangan. Apa sih peluang-peluang ekonomi yang bisa dikembangkan? Seperti hari ini saya mengikuti seminar kan kita hari ini kebetulan dengan KSE, yaitu bagaimana isu ini menjadi katalisator untuk para pelaku ekonomi di dalam mendapatkan peluang dan juga tentunya meminimalisasi ancaman atau tantangan resiko-resiko. Sedikit tercerahkan ya teman-teman dari dampak positifnya pembangunan IKN dan sebetulnya memang betul lebih banyak peluang ya secara pandangan makroekonomi maupun ekonomi yang lain ya teman-teman. Jadi gitu sih. Lalu gini Ibu, kalau boleh kita tahu, itu kan kita banyak menyerap SDM terutama, lalu ada investor ya. Apa sih yang paling apa ya? Sektor mana sih Bu yang paling ini ya, paling berdampak atau paling berperan besar terhadap IKN ini Bu? Sektor apa sih Bu kira-kira? Sektor infrastruktur tadi ya. Berarti kan project engineering ya, kayak membuat jalan, pembuatan gedung ya, building itu kan membutuhkan investasi yang cukup besar. Kan nanti di situ harus ada dibangun sekolah, rumah ibadah ya, banyak rumah sakit ya, sekolah-sekolah ya, karena kan ketika pindah ke situ harus ada akses itu.
itu peluang sektor pendidikan masuk, sektor sipil ya, kesehatan masuk, dan tentunya sektor ekonomi. Iya pasti yang pasti. Karena di situ akan bertumbuh pasar. Nih sekarang kan kondisi digitalisasi sekarang ini. Artinya kan kita sebagai pelaku ekonomi harus sudah membangun kira-kira segmen kita itu di sana apa. Bisa kan dengan sekarang kan Pak, kita dagang tidak harus punya kantor kan? Dengan sosial media ya, dengan seperti halnya podcast ini ya, bisa dijadikan promosi-promosi untuk kira-kira kita mau menawarkan produk atau jasa bisa. Sekarang perkembangannya adalah industri jasa ya. Jadi peluang-peluang ekonomi jasa ya, produk juga ya, manufaktur tentu kan orang kan di sana butuh beli baju sepatu betul seragam kebutuhan primer ya Bu. Iya. Primer itu ya. Apalagi tadi pokok tadi ya primer tadi ya gitu. Mereka butuh ada market ya untuk bisa mereka nyaman hidup di sana karena itu kan masih hutan ya. Tapi saya pernah ke sana. Oh betul Ibu, Masya Allah. Saya ke sana udah lama sekali. Saya waktu itu masih hutan dan saya jalan di jembatan. Oh gitu. Hutannya itu kan Masya itu Allah. termasuk tempat rekreasinya kan, tempat pariwisatanya. Dan situ ada titik nolnya kan. Iya betul ada titik saya nol. juga pernah cuma saya lupa tahun berapa. Karena itu aktivitasnya mungkin ya, karena jalannya juga ya memang saya kebetulan itu dari Balikpapan kan, memang dekat Balikpapan kan itu, ya memang jalannya masih kurang bagus. Ya memang sana hutan, ini pariwisata hutan gitu. Ini menarik ya, kita dipoto di atas pohon itu. Nah sekarang harus dibangun infrastruktur di situ ya, sebelum itu artinya ekonominya, kebutuhan secara investasi cukup besar. Oke baik teman-teman, itu kayak gambaran kita ya terhadap perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor apa yang paling berkaitan nih dengan pembangunan IKN. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu kira-kira seperti ini. Ada sih pertanyaan-pertanyaan selipan dari teman-teman kita, premisnya gitu barangkali mengenai IKN ini sih. Banyak nih yang pertanyakan kenapa sih Indonesia tuh harus buru-buru banget sih mindahin IKN, terus urgensinya apa sih Mas? Kalau kita banyak diskusi dengan teman-teman, apa sih urgensinya IKN itu, apakah memang harus seburu-buru itu, apakah Indonesia itu kita tuh udah siap untuk pindah ibu kota, karena kan prosesnya agak panjang ya Bu, apalagi menyerap APBN gitu. Bagaimana Ibu? Ya sebetulnya kan itu ada unsur politik juga ya. Tapi saya tidak bisa berkomentar masalah politik. Saya bukan orang ekonomi ya. Oke. Kalau sudut pandang ekonomi itu peluang ya. Tapi kalau dari sisi kita ini kan Indonesia ini berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Artinya kita juga jangan terlalu pendek ya persepsinya gitu ya. Ngapain sih susah-susah di Jakarta? Polusi Jakarta juga luar biasa. Betul. Artinya secara dampak kesehatan ya kepada masyarakat itu juga sudah resikonya cukup tinggi. Karena kenapa? Jakarta itu adalah ibu kota negara. Dan ketika zaman Orde Baru, Jakarta itu adalah sentralnya ekonomi. Walaupun sampai saat ini masih semua kan tersentral dulu. Betul. Kenapa harga murah di Pulau Jawa? Karena semua akses ekonomi ada di Jawa. Ketika kenapa Kalimantan mahal? Karena kan ada biaya distribusi kalau dalam ekonomi kita kan. Nah, jadi termasuk dalam biaya produksi. Jadi kalau menurut saya pandangan teman-teman sebagai generasi muda, generasi milenial justru harus harus memiliki semangat untuk mendapatkan peluang manakah yang artinya produktif lah secara ekonomi. Kan Kalimantan juga negara Indonesia ya. Iya sih teman-teman. Kalimantan itu Indonesia ya, teman-teman. Di sana kan tanahnya masih luas. Pulau yang luas. Cuman memang perpindahan itu kan tidak semudah membalikan tangan. Karena kan harus melalui proses dan prosesnya
akan panjang, tidak mungkin pendek. Artinya gini, asumsi ASN untuk yang karyawan negara aja dulu ya, maksudnya yang pusat ya, bukan yang daerah ya. Kalau kita kan masuk daerah, itu kan pertama psikologis mereka, ya yang biasanya mudah segala sesuatunya aksesnya cepat ya, untuk kesana kan ada psikolog juga, kemungkinan nggak betah kan kayak gitu mungkin aja ya. Betul ibu, benar. Di Jakarta lebih mudah, yang juga kesana Harus kan adaptasi logikanya dulu ya Bu ya. Cuman tadi ya saya katakan yaitu faktor politik negara ya. Kenapa harus ke sana? Saya maksudnya tidak ranahnya saya ya untuk berspekulasi di situ. Jadi ya kita sebagai orang ekonomi ya kita positif aja. Karena memang yang selalu diuntungkan itu ekonomi guys. Karena setiap ada activity itu ada kegiatan ekonomi. Betul. Artinya peluang tadi ya, opportunity kita di dalam menghidupkan kreativitas ya, kreativitas ide kita untuk bisa berbisnis, memberikan peluang kita untuk bisa berkreasi dalam inovasi, baik itu inovasi produk maupun inovasi jasa. Jasa kan layanan nih, inovasinya bagaimana? Ya tadi kan yang sekarang sudah kepada e-commerce, segala sesuatunya sudah digitalisasi. Hanya saja di mana kita orang ekonomi dengan menggunakan digitalisasi ini kita tidak terancam oleh namanya hacker ya, cyber itu kan yang menjadi sebuah ancaman ya, tantangan ketika kita mau aman berbisnis ya. Tentunya digitalisasi ini sudah membuat suatu keharusan, tapi juga kita harus memahami ancaman-ancaman yang resikonya yang sekiranya harus bisa kita hindari, dan jangan sampai kita merugikan konsumen. Pokoknya dalam ekonomi pantang sekali kita untuk merugikan konsumen. Karena yang kita keluarkan jasa maupun produk yang harus memiliki value added, yang memiliki manfaat bagi si pengguna. Jangan sampai kita jualan modal murah tapi produk kita penyakit gitu loh. Kan udah jelas itu merugikan, dan saya yakin dengan niat yang seperti itu tidak akan sustain. Dia tidak akan bertahan lama gitu. Karena kan niatnya aja sudah tidak bagus ya. Ya seperti isu-isu yang teman-teman juga sempat ditanyakan gitu kan. Itu kembali kepada tadi etika seperti itu. Saya yakin teman-teman TBC ya. Jadi unsur syariahnya yang harus terus karena ekonomi syariah. Syariahnya dari jasa apa gitu. Tapi kan bagaimana syariah itu yang menjalankan kepada kita bertransaksi, dianya ikhlas. Kan konsep ikhlas. Dia bersedia membayar dengan sekian dan kita bersedia mengeluarkannya dengan harga yang kesepakatan. Karena orang ekonomi mesti nyari untung lah, gitu kan. Kita ada intinya ya win-win solution ya Bu ya. Ada. Jadi sebetulnya kalau di dalam ekonomi itu adalah konsep equilibrium, yaitu keseimbangan. Ketika sebuah perubahan permintaan dan penawaran, tetapi equilibriumnya terus mengikuti, itu akan selalu stabil. Gitu teman-teman. Jadi mengenai agensi IKN ini teman-teman, ya bagi kita nih kayak apa ya, lebih banyak positifnya lah. Jangan terlalu termakan isu gitu ya. Negatif thinking, apalagi teman-teman anak-anak milenial, jangan membatasi ide. Betul sekali. Jangan takut, kan kalau inovasi ya entrepreneur itu harus berani dengan resiko kan. Karena entrepreneur itu orang yang punya ide untuk berwirausaha, dan itu entrepreneur bagian dari ekonomi kan. Iya, betul. Karena kita pelakunya gitu loh. Sehingga memang kadang mahasiswa itu memang berpikir mana positif mana negatif itu penting, tapi jangan terlalu lebih ke negatif thinkingnya gitu loh. Jadi kayak anak muda tuh perlu dipositifin. Jangan distribusi negatif.
negatif, Betul, tetapi betul. masuk ke dalam distribusi positif. Oke, baik. Karena dalam positif ini ada opportunity. Itu. Tapi kita harus warning, yang negatif ini tetap harus kita perhatikan. Kalau di dalam statistik kan kita kalau berbicara ekonomi mikro makro, kita berbicara statistik. Ya, betul, betul. Jadi berarti di situ errornya yang harus kita tekan, karena resiko kita pasti ada dalam ekonomi, resiko selalu ada. Jadi kita analisis resiko Tetapi itu kita tersebut. analisis resikonya diminimalisasi. Ya kan kayak pemerintah misalkan menekan inflasi, Nah, iya, itu Iya gimana? kan? Ya banyak cara untuk menekan inflasi pemerintah, seperti contohnya kondisi saat ini di mana masa panas globalnya apa sih, panas El Nino apa Iya, namanya itu? El Nino, betul, El Nah Nino. ini kan berdampak terhadap penawaran suplai pangan, karena Oke. kan banyak yang apa namanya gagal panen ya, terus apa namanya, jadi suplainya terbatas, tetapi permintaan tetap tinggi, sehingga kan harga naik. Betul, betul. Bagaimana cara kebijakannya untuk menangani penekanan harga? Nah, itu tadi kita mungkin dalam hal ini pemerintah ya sebagai pemangku kebijakan di dalam menekan harga itu bisa dilakukan dengan cara kita harus berconnecting dengan daerah-daerah yang dia memiliki kelebihan penawaran daya alamnya, jadi panennya tinggi, maka di situ harus ada integrasi konektivitas pemerintah dengan pemerintah daerah yang lain, sehingga kita bisa menambah supply gitu. Nah, iya kan itu strategi-strategi di dalam penekanan harga. Bisa seperti itu. Atau tadi apa namanya, biasanya kan sering ada kebijakan pasar murah. Oh iya, betul. Kayak minyak gitu ya, Bu ya. Inflasi. Untuk menekan harga, pemerintah mensubsidi. Subsidi, belanja betul. dulu pemerintah Iya. dengan harga Stabil, ya. Tapi kan harus dilihat dulu segmen masyarakat mana yang membutuhkan. Jangan sampai orang yang mampu beli produk itu. Itu sih. Nah, makanya kan bekerja sama dengan perangkat desa agar distribusinya sesuai. sasaran. Oke, gitu teman-teman. Ya, sebenarnya menarik sih mikro makro kita ya, ini bisa luas ya dari IKN berbicara supply dan demand. Karena memang pasar itu ya itu demand and supply. Cuman dari situ kan luas ya, dari apa namanya, kita mengecek jenis barangnya apa, terus elastisitas barangnya bagaimana. Itu penting teman-teman untuk mempelajari di dalam berbisnis. Gitu, teman-teman. Iya, itu kan peluang dagang di IKN. Itu teman-teman. Ya, IKN itu nggak selamanya ini ya teman-teman, nggak selamanya stigmanya negatif ya, karena di situ banyak sekali yang nantinya akan menjadi perkembangan bagi negara kita ya teman-teman. Sebenarnya ya, sebagai orang-orang yang belajar ekonomi itu kita memandangnya lebih ke positifnya ya Ibu ya, lebih ke positifnya. Jadi kita berpikir ekonominya. Betul sekali. Politik penting tahu, tapi kita fokus kepada ekonominya kan, karena dalam ekonomi juga ada politik ekonomi. Betul sekali. Sehingga ya saya sih berharap mahasiswa itu ya tadi kan kalau belajar tuh teoritis tuh kayaknya tuh susah ya, capek. Nah, maka teman-teman harus sering ikut seminar, terus ikut pelatihan workshop apa yang sekiranya itu menjadi sebuah pengetahuan praktisnya. Itu jadi akan memunculkan keberanian mahasiswa untuk punya ide. Itu tips teman-teman ya. Tips dari Ibu. Untuk kita untuk menjadi pelaku ekonomi. Jangan jadi pengen pegawai terus. Itulah. Ekonominya ya inilah generasi muda. Betul. Ya. Oke, baik. Sedikit pesan Ibu sebelum kita akhiri podcast ini. Apa sih Bu kiat-kiat bagi kita nih para generasi milenial untuk bisa adaptasi nih dengan kebiasaan-kebiasaan kayak
kita tuh udah ngadepin kayak tadi Ibu sampaikan kayak digital marketing, banyak hal lah yang kita masih harus pelajarin gitu. Bagaimana sih seharusnya sikap para milenial itu menghadapi apa ya, tantangan di dalam berekonomi atau yang lain hal lah di dalam ini apa namanya kondisi global gitu. Oke, tadi berbicara milenial, itu artinya kondisi teman-teman sudah terbiasa dengan teknologi. Iya betul. Milenial itu loh Iya ya, iya betul betul betul. beda dengan saya, ini udah generasi Iya ya udah zaman jadul ya, masih artinya beradaptasi dengan teknologi bisa, tapi tidak canggih. iya iya iya. Makanya kan hacker-hacker itu kan yang muda-muda ya. Iya betul Bu. Artinya gunakanlah kemampuan Anda yang terbaik itu untuk hal yang produktif ya. Yang kita ini melakukannya ada hasilnya. Oke. Hasil di sini kan peningkatan kemampuan ya, peningkatan pengetahuan. Iya, iya. Nah, kemampuan ini kan di antara hard skill dan Soft soft skill. skill. Jadi makanya saran saya sih manfaatkan teknologi ini sebaik mungkin dan rancanglah rencana kegiatan ekonomi bisnis untuk saat ini yang kita itu berbisnis itu tidak harus punya kios ya, Kios fisik ya, secara fisik ya. dengan virtual Virtual, betul. organization, marketplace kita sudah bisa melakukan sebagai salah satu kontributor pelaku ekonomi, gitu kan kita nggak terlibat dalam ekonomi, Iya betul betul sekali. Pelaku usaha ya betul. Jangan sungkan untuk studi banding ke UKM atau teman-teman melakukan pembinaan. Jadi membina itu dengan kita belajar gitu loh. Bagaimana tipsnya berusaha, bagaimana tipsnya kita mendapatkan investasi dari bank untuk usaha kita ya. Karena itu harus dipraktis, harus dilakukan sehingga akan memunculkan knowledge. Jadi knowledge itu tidak akan muncul kalau tidak ada tacit. Tacit itu adalah Anda praktek. Seperti mungkin tugas ekonomi makro sekarang. Iya betul. Siaran podcast kan ini inovasi pembelajaran. Artinya Anda berinteraksi tidak hanya di dalam kampus dengan praktisi atau dosen luar, seperti bisa connecting dengan saya. Kebetulan kita dikonektikan oleh RRI kan? Iya betul. RRI top. Silaturahmi itu penting. Betul. Karena silaturahmi itu adalah jaringan. Networking. Ya, sehingga Anda punya temannya berkualitas. Betul. Anda terbangun dalam lingkungan yang produktif, sehingga nanti tentunya idemu bisa realisasi. Jadi tidak teori aja gitu ya, tapi semangat untuk aksi dalam artian kita jangan malu untuk melakukan suatu hal walaupun kecil sekali. Ya kalau mau jadi wirausaha ya berdagang dari sekarang mulai di. Dan jangan takut gagal mungkin ya Bu. Kan namanya wirausaha itu dia selalu memiliki kemampuan untuk mengatasi resiko bangkrut. Iya, bagian resiko ya. Orang akan berhasil tidak mungkin tidak dengan gagal. Betul sekali. Kegagalan adalah guru yang termahal. Iya, kenapa? Karena kita nggak mau terulang kembali. Iya, betul. Harus meninggalkan itu. Iya, betul. Jadi histori proses itu tidak pernah bohong. Karena itu yang menjadi dasar teman-teman untuk memiliki pola pemikiran yang produktif. Itu teman-teman ya, kiat-kiat kita nih sebagai milenial menghadapi tantangan kondisi global, bagaimana kita bersikap. Masya Allah Ibu Sari memberikan kiat-kiat yang luar biasa ya. Jadi sama-sama belajar, saya juga belajar. Masya Allah banget nih, terus kita udah dipertemukan juga, dikoneksikan lah ya antara kita berada di zona internal, tapi tidak di internal saja gitu. Kita interaksi itu dengan eksternal juga gitu. Penting banget teman-teman. Betul sekali, knowledge itu ya. Betul. Oke, baik. Mungkin itu saja Ibu ya dari kami tim
dari tim, dari kelompok juga mungkin anggota kelas ekonomi syariah 2A, terutama dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Berterima kasih banyak Ibu atas kehadiran Ibu, atas berkenannya Ibu. Terima kasih banyak. Meluangkan waktu. Iya, Masya Allah. Sama-sama. Saya senang kok. Sama mahasiswa dimanapun itu sama aja dengan anak saya. Masya Allah. Karena kami dosen berhasil dan tidaknya itu adalah ketika teman-teman sukses. Kalau teman-teman nggak sukses berarti kami gagal. Ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Dan bermanfaat. Amin, amin Allahumma amin. Maaf apabila itu juga ada kekurangan penjelasan yang sekiranya kurang diterima ya. Mohon maaf. Ya, okay. Baik, kita aja teman-teman podcast dari kami. Mudah-mudahan podcast kami ini bisa dijadikan pelajaran, bahan evaluasi juga bagi kelompok kami maupun kelompok yang lain ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali. Baik, kita tutup saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.